Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Wijaya Rahmawati NIMH 022041 akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Imbangan Pupuk Hayati Biotu, Pupuk Organik dan Pupuk Kimia terhadap populasi bakteri pelarut fosfat dan hasil tanaman melon di Ultisos Bogor. Adapun penelitian ini merupakan penelitian payung dari Profesor Dr. Insinyur Sudadi SPMP. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan yang terjadi pada dua subjek utama penelitian, yaitu tanah ultisol dan juga tanaman melon. Menurut Purwanto et al. 2021, tanah ultisol memiliki berbagai permasalahan seperti pH yang sangat masam, kejenuhan basa yang rendah, KTK yang rendah, ALDD yang tinggi, serta kekahatan unsur P. Selain itu, menurut Medeiros et al. 2021, tanaman melon memiliki permasalahan yaitu rentan terhadap Fusarium yang disebabkan oleh fungi Fusarium ovisporum, terutama pada tanah masam seperti ultisol. Solusi yang dapat saya berikan yaitu diperlukannya imbangan pupuk hayati, pupuk organik, dan juga pupuk kimia dengan berbagai dosis untuk mengatasi kekurangan HRP pada tanah ultisol dan meningkatkan hasil tanaman melon. Adapun studi terdahulu yang sudah pernah dilakukan, saya mengambil 3 peneliti di sini, yaitu yang pertama Purnomo et al. 2021 dengan perlakuan BPF 5 ton per hektar, pupuk organik 5 ton per hektar, dan juga abu terbang batubara 20 ton per hektar pada tanah ultisol dengan tanaman jagung. Di sini dapat kita lihat terjadi peningkatan yang signifikan dari tinggi tanaman, bobot buah, dan juga P tersedia. Kemudian penelitian kedua yaitu Shafira 2022 yang menggunakan pupuk hayati 20 ml per liter dan juga pupuk kandang ayam 20 ton per hektar pada tanah ultisol dengan tanaman melon, menghasilkan kenaikan yang signifikan di tinggi tanaman dan bobot buah yang ini dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Kemudian pada penelitian Harti 2021 di mana perlakuannya adalah NPK Poniska 50% serta pupuk hayati Petrobio 100% di tanah ultisol dengan tanaman melon. Di sini terdapat tinggi tanamannya 72,45 cm dengan bobot buah 1090,27 gram per tanaman. Kemudian adapun gap yang ada berdasarkan kajian terdahulu, yaitu belum ditemukan kajian tentang imbangan pupuk hayati biotu, pupuk organik, dan juga pupuk kimia terhadap populasi bakteri pelarut fosfat dan hasil melon pada ultisol Bogor, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Adapun novelty ataupun kebaruan dari penelitian ini adalah pada 4 parameter, 4 faktor, yaitu pada jenis tanah, yaitu tanah ultisol Bogor, kemudian lokasi penelitiannya di Laboratorium Pertanian Jumantono dengan jenis tanaman melon, dan adapun 3 pupuk, yaitu pupuk hayati biotu, pupuk organik, dan juga pupuk kimia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh imbangan pupuk hayati biotu, pupuk organik, dan pupuk kimia untuk meningkatkan populasi bakteri pelarut fosfat dan hasil melon pada tanah ultisol. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu terciptanya pupuk hayati berkualitas untuk tanaman melon di berbagai jenis tanah, terutama tanah ultisol, sehingga dapat digunakan untuk pertanian secara luas. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April hingga November 2023 pada 3 lokasi, yaitu yang pertama Laboratorium Pertanian Jumantono untuk penanaman, kemudian analisis dilakukan pada 2 laboratorium, yaitu Laboratorium Biologi dan Biologi Tanah, dan juga Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pot plastik diameter 35 cm untuk tempat menanam melon, kemudian pH meter untuk mengukur pH tanah,
Adapun juga saringan tanah 5 mm untuk menyeragamkan ukuran partikel tanah. Kemudian ada penggaris atau meteran untuk mengukur tinggi tanaman dan diameter buah. Ada juga timbangan untuk menimbang berat berangkasan, berat tanaman, sampel tanah, dan juga pupuk untuk analisis. Kemudian ada Petri dish untuk analisis jumlah total bakteri pelarut fosfat. Ada juga botol kocok, shaker, kertas saring, tabung reaksi, pipet dispenser, spektrofotometer UV phase untuk analisis tersedia tanah. Juga ada neraca analitik, buret, shaker, botol kocok, Erlenmeyer, centrifuge, dispenser, dan pipet untuk analisis LDD, serta neraca analitik, spektrofotometer, lab ukur, dispenser untuk analisis kadar bahan organik. Ada juga bahan untuk melengkapi alat pada penelitian ini, yaitu yang pertama ada benih melon sebagai subjek penelitian, ada juga tanah ultisol sebagai subjek penelitian dan juga media tumbuh melon, pupuk kandang, pupuk NPK, dan pupuk HT Bio2 untuk perlakuan pupuk. Kemudian ada pengekstrak NaHCO3 0,5 M, pH 8,5, reaksi P pekat, pewarna P, standar induk 1000 ppm dan 100 ppm PO4, deret standar PO4 0-20 ppm untuk analisis P tersedia tanah. Kemudian ada KCl 1M, penunjuk phenolphthalein 0,1%, NaF 4%, larutan baku NaOH 0,02N, larutan baku HCl 0,02N untuk analisis LDD. Kemudian ada asam sulfat pekat, kalium dikromat 1N, serta larutan standar 5000 ppm C untuk analisis kadar bahan organik, serta media Pikovskaya untuk analisis total bakteri pelarut fosfat. Selanjutnya adalah tata laksana penelitian yang saya rangkum menjadi 5 langkah, yaitu yang pertama, persiapan media tanam, di mana satu pot berisi 10 kg tanah ultisol yang telah diberi pupuk organik. Perkiraan di sini adalah 8 kg tanah ultisol dengan 2 kg pupuk organik. Kemudian yang kedua adalah penanaman dan juga pemeliharaan tanaman melon. Ini dilakukan dengan pemupukan NPK dan pupuk hayati, serta penyiraman secara teratur. Kemudian yang ketiga adalah analisis tanah saat vegetatif maksimum, meliputi analisis P tersedia tanah, pH, kadar bahan organik, LDD, populasi bakteri pelarut fosfat, dan juga tinggi tanaman. Kemudian yang keempat adalah analisis tanah dan tanaman pada saat panen. Ini meliputi P tersedia tanah, pH tanah, bahan organik, LDD, populasi bakteri pelarut fosfat, jumlah dan diameter tanaman melon, kemudian berat berangkasan, serta analisis data. Kemudian yang kelima adalah penyusunan laporan skripsi, di mana penyusunan skripsi ini dilakukan sesuai dengan perolehan data dari penelitian. Ini adalah rancangan percobaan dari penelitian eksperimental, yaitu di mana kami menggunakan RAKLF, rancangan acak kelompok lengkap faktorial. Hal ini karena meskipun menggunakan pot, kami melakukan percobaan di lahan dengan lingkungan yang heterogen. Kemudian ini merupakan faktorial karena memiliki 3 faktor, yaitu faktor konsorsium mikroba, faktor bahan organik, dan juga pupuk kimia. Kami menggunakan 3 ulangan, dan ini adalah rancangan acaknya pada lapang nanti. Selanjutnya adalah parameter dan metode yang akan saya gunakan dalam penelitian, yang terbagi menjadi parameter utama dan juga parameter pendukung. Adapun parameter utama dari penelitian yaitu jumlah total bakteri pelarut fosfat yang dihitung menggunakan metode variable plot count, kemudian P tersedia tanah dengan metode Olsen, pertumbuhan tanaman dengan metode volumetrik, serta hasil tanaman dengan metode volumetrik. Kemudian parameter pendukung meliputi pH tanah yang dihitung menggunakan metode elektrometrik,
ALDD dengan metode titrasi, dan juga kadar bahan organik dengan metode Wilkie and Black. Ini merupakan analisis data yang akan dilakukan meliputi ANOVA atau uji F yang dilakukan untuk menguji parameter yang berpengaruh nyata. Di sini adalah dosis pupuk hayati, pupuk organik, dan pupuk kimia terhadap hasil melon serta populasi BPF di tanah Utisol. Kemudian dilanjut dengan uji JMRT untuk menguji lanjut parameter yang berpengaruh nyata. Kemudian ada uji korelasi yang ditujukan untuk mengetahui keeratan antar variabel terikat. Di sini untuk mengetahui hubungan antara populasi bakteri pelarut fosfat tersedia, ALDD, bahan organik, pH tanah, tinggi tanaman, diameter buah, dan juga jumlah buah. Kemudian yang terakhir adalah uji regresi yang dilakukan untuk memprediksi dosis pupuk organik dan kimia terbaik. Ini adalah jadwal kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah penyusunan proposal yang dijadwalkan bulan April hingga Juni, kemudian disertai dengan persiapan alat dan bahan di bulan yang sama, kemudian seminar proposal di antara bulan Juli hingga Agustus, dilanjutkan dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman dari rentang bulan Juli hingga September, kemudian sampling dan analisis tanah saat vegetatif maksimum, serta laporan kemajuan yaitu pada bulan Juli hingga September. Kemudian yang keenam adalah panen, analisis tanah akhir dan pengelolaan data, yaitu pada bulan September hingga Oktober. Kemudian penulisan skripsi yang dijadwalkan di antara bulan Oktober hingga Desember. Kemudian seminar hasil saya rencanakan di bulan Januari 2024. Ini adalah biaya yang diperlukan untuk penelitian ini, yang meliputi komponen tanah utisol, bibit melon, pot, pupuk kandang, pupuk NPK, perbanyakan isolat dan analisis BPF, analisis bahan organik, analisis tersedia, ALDD, pH, yang tertera jumlah sampel, biaya per sampel, dan biaya totalnya adalah Rp15.960.250. Ini adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk penyusunan PowerPoint ini. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon doanya untuk kelancaran penelitian saya. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.